Jika Anda seorang pemimpin, saya harus mengatakan ini bahwa belajar harus selalu menjadi agenda penting dalam rutinitas keseharian Anda. Mengapa seperti itu? Karena kita tahu mereka yang proaktif dan mereka yang adaptif. Mereka ini adalah aset yang penting dalam organisasi. Karena itu kita juga sama-sama tahu bahwa berinvestasi dalam proses belajar itu menjadi hal yang penting, yang perlu terus diusahakan oleh kita. Karena manfaat yang akan didapatkan bukan hanya didapatkan oleh kita sendiri, tetapi juga organisasi di mana kita bekerja. Namun saat kita berbicara tentang proses belajar ini sendiri, kebanyakan dari kita memahami atau punya bayangan bahwa belajar itu adalah ketika kita itu mendapatkan pengetahuan yang baru. Padahal ketika kita berbicara proses belajar ini sendiri, setidaknya ada 3 hal yang terjadi di sana. Yaitu, ya proses belajar itu sendiri, yaitu learn, tapi ada juga proses yang namanya unlearn, atau berhenti mempelajari hal yang sudah biasa dilakukan. Dan yang ketiga adalah relearn, yaitu kita belajar kembali atau mencoba kembali hal yang sebenarnya seolah-olah sudah kita kuasai. Nah, sayangnya ini yang sering kali kita temui, bahwa keterampilan ini sering kali diabaikan. Padahal ini adalah keterampilan yang penting. Nah, pertanyaan untuk kita sekarang, pikirkan bagaimana caranya untuk kita bisa mengembangkan keterampilan yang begitu penting ini. Sebelum lebih lanjut, saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Hans Wokas, dan di kanal ini saya senang berbagi hal-hal terkait dengan self-development maupun leadership development. Kalau kalian baru pertama kali berkunjung ke kanal ini, maka saya mengajak kalian untuk subscribe terlebih dahulu, supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali ada video baru yang diunggah di kanal ini. Alvin Toffler, seorang penulis Amerika, pernah mengatakan hal demikian. The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn. Wow, pernyataan yang begitu signifikan, bukan? Ya, kalau kalian setuju dengan apa yang disampaikan, kita akan melihat bahwa memang sepertinya ini situasi yang sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini. Karena rasanya sekarang untuk menemukan mereka yang tidak bisa membaca atau menulis, angkanya semakin kecil ya. Tetapi dengan begitu banyak informasi yang kita dapatkan sekarang, kita punya kendali sebenarnya untuk kita bisa melakukan hal yang sudah berulang kali saya sampaikan dari awal tadi, yaitu learn, unlearn, dan relearn. Namun kita sama-sama tahu, situasi pekerjaan kita saat ini membuat kita itu menemukan waktu untuk kita boleh belajar dan mengembangkan diri menjadi satu tantangan tersendiri. Energi kita dan waktu kita rasanya digerus ya dengan semua agenda pekerjaan kita tiap hari. Tetapi kita juga sama-sama tahu ketika berbicara konteks lingkungan kerja, sebenarnya dengan kondisi kita sekarang itu adalah tempat terbaik untuk kita bisa belajar. Nah, ada satu artikel yang saya temukan di internet yang ditulis oleh Helen Toffler dan Sarah Ellis dengan judul Make Learning a Part of Daily Routine. Dalam artikel ini mereka itu memberikan 5 hal yang bagi saya itu menarik sekali untuk coba kita sama-sama explore terkait bagaimana kita menjadikan belajar itu atau proses belajar itu menjadi agenda dalam keseharian kita. Pertama, mereka mengatakan seperti ini, bahwa kita penting cari tahu bagaimana kita bisa belajar dari orang lain ya. Mereka memberikan 2 hal penting untuk kita coba identifikasi dari keseharian kita. Coba lihat dengan siapa kita paling banyak menghabiskan waktu setiap hari. Karena orang-orang itu yang akan banyak memengaruhi kita. Yang kedua adalah coba perhatikan apakah komunitas kita atau komunitas kecil kita itu cukup diverse. Karena kalau kita lingkungan cukup diverse, artinya kemungkinan kita terekspos dengan hal-hal yang lebih beragam itu lebih besar dibandingkan kita hanya berada dengan kelompok yang kecil. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, mereka mengatakan bahwa sebagai pembelajar ya, kita harus berani bereksperimen. Dan saya pikir berbicara eksperimen itu semakin dimungkinkan dengan situasi kita saat ini. Kalau kita bekerja rasanya saat ini ya, hampir tiap bulan mungkin kita diekspos dengan ada aplikasi baru yang akan menunjang produktivitas kerja kita. Nah pertanyaannya, apakah kita benar-benar meluangkan kesempatan atau waktu untuk kita juga bereksperimen? Minimal kita mencoba menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut yang harapannya bisa meningkatkan produktivitas pekerjaan kita tentunya ya. Hal ketiga yang mereka tawarkan yaitu
create a collective curriculum. Nah, ini menarik ya, ini usulan yang baik. Karena ketika katanya kita berada dalam satu grup tertentu, nah kemungkinan kita untuk saling belajar ya dari yang lain itu besar sekali. Jadi bagaimana kalau kita misalkan kita adopsi ada satu kurikulum yang kita bisa juga pelajari bersama sebagai satu tim. Sehingga kita bukan hanya belajar sendiri, tapi kita juga bisa belajar bersama dengan rekan-rekan kita. Nah, hal yang keempat, terkait dengan unlearning proses itu sendiri ya. Jadi mereka menekankan bahwa ketika kita berbicara unlearning itu sebenarnya itu adalah bagaimana kemampuan kita atau kemauan kita untuk mengeksplorasi hal-hal yang tidak lazim kita lakukan dalam keseharian kita ya. Minimal kita mulai dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang mereka sebut dengan istilah propelling questions. Kira-kira pertanyaan seperti ini. Apa yang akan terjadi kalau saya rubah cara kerja saya? Apa yang akan terjadi kalau saya misalkan rubah rutinitas saya? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini menjadi awal yang baik untuk kita coba unlearn hal-hal yang selama ini sudah kita anggap, sudah kita ketahui, atau sudah kita kuasai, gitu ya. Dan hal yang kelima, yang mereka bagikan juga di artikel itu, yaitu terkait dengan proses relearning. Nah, berbicara tentang proses ini, tentu kita perlu memiliki perspektif yang benar dulu ya. Karena kebanyakan dari kita, mungkin ketika kita telah menguasai suatu keterampilan tertentu, kita berpikir bahwa, untuk apa lagi saya pelajari keterampilan itu? Toh saya juga sudah kuasai. Padahal sebenarnya yang harus kita miliki adalah perspektif bahwa ketika kita mengaplikasikan keterampilan yang kita sudah kuasai itu, kita terus aplikasikan itu dalam konteks yang terus berubah gitu ya. Kita hidup di dunia yang begitu cepat perubahannya, rasanya tiap hari ada perubahan cepat yang terjadi. Jadi ketika kita pun sudah menguasai satu keterampilan, bisa jadi keterampilan itu belum akan memberikan hasil yang maksimal ketika kita aplikasikan di situasi yang berbeda. Nah, selain itu, kita juga harus berpikir bahwa potensi kita ini sebenarnya terus berkembang. Jadi jangan pernah merasa puas dengan apa yang telah kita miliki saat ini. Nah, bagaimana caranya supaya membuat proses relearning ini menjadi suatu proses yang maksimal? Mereka menawarkan ada 3 hal. Itu pertama, mereka katakan bahwa we need to stretch our strengths. Artinya, kita harus membiasakan diri aplikasikan keterampilan yang sudah kita kuasai itu di situasi-situasi yang berbeda. Mengapa seperti itu? Karena ketika kita aplikasikan dalam situasi yang berbeda, kita akan melihat apakah keterampilan ini bisa memberikan kita nilai tambah atau memberikan hasil yang jauh lebih besar, atau ternyata begitu-begitu saja. Hal yang kedua, get fresh eye feedback. Jadi penting sekali untuk kita mencari masukan ya, atau input dari orang-orang yang bekerja dengan kita. Terutama biasakan cari orang yang mungkin kalau kita sudah terbiasa dengan si A, coba cari feedback juga dari yang lain, supaya kita terekspos dengan hal-hal yang mungkin selama ini jauh dari pengamatan kita. Dan hal yang ketiga adalah mereka menekankan bagaimana pentingnya untuk kita terus mengembangkan kemampuan untuk tidak mudah menyerah. Nah, berbicara tentang hal ini, saya pikir ini adalah hal yang penting dalam proses belajar. Karena ketika kita belajar, ada masa atau situasi di mana kita merasa mungkin kita sudah bosan dengan apa yang kita lakukan. Rasanya itu terus yang kita lakukan. Padahal memang seperti itulah proses belajar. Akan ada momen atau situasi di mana kita merasa bahwa menyerah saja. Padahal tidak boleh melakukan seperti itu. Justru yang perlu kita lakukan adalah mereka menyarankan untuk kita belajar untuk celebrate our successes. Jadi bisa jadi ada keberhasilan-keberhasilan kecil yang kita peroleh dalam belajar. Apakah kita merayakan hal itu? Karena justru itu akan menolong kita untuk kita tidak mudah menyerah dalam proses belajar yang kita lakukan. Nah, saya yakin kita semua dengan melihat situasi yang kita alami saat ini ya, di masa pandemi ini, kita makin melihat satu realita bahwa kita hidup di dunia yang sangat tidak bisa diprediksi. Begitu banyak hal yang terjadi di luar kontrol kita. Dan kita tidak punya kemampuan untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan itu juga terjadi dalam lingkungan pekerjaan kita. Tidak ada yang bisa memastikan seperti apa lingkungan pekerjaan kita 1 tahun atau 2 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun ke depan. Karena itu penting sekali untuk kita terus berinvestasi untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan kita, terutama dalam proses learn, unlearn, dan relearn. Ada yang mengatakan bahwa life is about preparation. Kalau kalian setuju dengan hal ini, tentu kalian akan terus meningkatkan kapasitas untuk kalian boleh siap untuk menyambut kesempatan yang mungkin datang dalam waktu dekat ini. Karena ketika kalian tidak siap, tentu kalian tidak bisa memanfaatkan atau memaksimalkan kesempatan tersebut. Dan hal itu akan terjadi ketika kalian meningkatkan kapasitas belajar kalian. Nah,
Kalau kalian mendapatkan manfaat dari episode ini, saya ajak untuk kalian boleh berbagi di kolom komentar. Dan kalau ada hal-hal yang spesifik yang terkait dengan episode kali ini, saya juga ajak untuk kalian berbagi, supaya itu juga boleh menjadi materi atau bahan untuk diskusi lebih lanjut setelah kalian selesai mendengarkan episode ini. Thanks for joining us this week on Sketch and Angle. If you found value in the show, we would appreciate if you would simply tell a friend about the show. And be sure to tune in next Monday for our next episode.